Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala Muhammadin yang baca sholawatnya lemes, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Yang jawab salamnya agak kencang, mudah-mudahan di samping disehatkan kasih rezeki yang gembrojok. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulum wal hikam, amma ba'd. Hadratul kurama, kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batin guru kita, kiai kita, Kiai Haji Mahfud Asirun, mudah-mudahan sehat walafiah. Dan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Nah, karena kita ini ngaji. Saya mau tanya, Bapak Ibu ngaji itu bahasa mana ya? Ayo, ngaji itu dari bahasa mana? Ngaji singkatan dari dua kata. Ngantuk seperti yang di pojok. Kalau orang ngantuk, maka ji singkatannya apa? Jita. Kalau ada orang ngantuk, maka jita. Ngaji itu berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata nga dan ji. Nga artinya ngilmu. Setelah kita diajarin Pak Kiai tadi, ya Bu ya, maka ilmu itu harus ngamalkan, harus diamalkan. Walaupun dikit, tapi ilmunya manfaat. Amin ya robbal. Walaupun dikit yang diajarin kiai tadi, apalagi tadi daging semua yang diajarin. Jadi ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Maka kalau sudah diilmuin, diamalkan, maka jinya adalah apa? Jinya apa? Jinya itu jihad. Jihad itu apa? Jihad itu semangat, sungguh-sungguh diamalkan dalam hidup dan kehidupannya. Nah, inilah untungnya orang yang ngaji, yang dikatakan Pak Kiai tadi, penduduk langit dan bumi sampai semua mendoakan kita. Amin ya robbal alamin. Apalagi kalau ilmunya dasari dengan yang telah kita kaji dulu, 4 hal. Jadi apa yang dilakukan didasari dengan ilmu, didasari dengan niat yang senantiasa lurus karena Allah. Yang ketiga, dasari dengan sabar. Pak Ustadz, sekarang sudah hampir jam 10:30 Pak Ustadz. Saya mau masak jengkolnya belum dimasak misalnya. Ya, ada kesabaran. Jadi kalau dasari dengan ilmu, lurusnya niatnya senantiasa lurus, sabar dan ikhlas. Ya, saya mau hati saya dongkol, hati saya gerundel, saya sabar atau tidak, yang jelas Allah dekat dengan kita. Fa innana kita basirun, Allah yang maha baik,
Allah yang maha sayang itu dekat dengan kita. Mudah-mudahan apa yang telah diajarkan Pak Kiai dan para kiai yang lain yang sebelumnya, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tadi sebenarnya bikin makalah dikit karena waktunya nggak sempet untuk di ini kan. Gini. Kalau tadi apa yang diajarkan Kiai kita amalkan, kalau dasari 4 hal tadi itu pahalanya dahsyat. Nah, kalau bagi orang yang sudah ngaji, bagi orang keluarga besar di Rosa Aswaja yang sudah tahu kalau nggak diamalin maka seharusnya malu. Malu dengan siapa? Malu dengan Allah, malu dengan diri sendiri. Orang udah tahu ilmunya, sudah diajarin kiai, Allah juga ngelihat, diri kita tahu, mosok nggak diamalin. Malu apa enggak? Malu apa enggak? Nah, ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita begini, Bu. Yang namanya malu itu syu'batun minal iman, bagian daripada iman. Yang namanya malu, jangan malu-maluin ya. Namanya rasa malu itu sebagian iman. Nah, dan ini diajarkan kata Rasulullah, sabda Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, inna mimma adrokan nas, sesungguhnya yang kita dapat temui dari perkataan mingkala nubuwatil ula, mingkala nubuwatil ula, dari perkataan para nabi yang terdahulu. Jadi yang diajarkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan ini. Apa itu? In idza lam tastahi, apabila kalian tidak punya malu, fasna masita, maka kerjakanlah semaumu, maka berbuatlah semaumu. Kalau kalian sudah berumur, sudah ngaji, tapi sholat kagak kagak punya malu, maka kerjakanlah sesukamu. Jadi kalau orang tahu sholat hukumnya wajib apa enggak? Ngaji hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Kalau tidak kita lakukan, kalau kita tidak punya malu, maka enggak usah sholat, maka enggak usah ngaji. Sebagai orang Islam, sholat wajib apa enggak? Ngaji wajib ini, setiap orang wajib ngaji. Makanya beruntung kita yang pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya senantiasa datang ke majelis taklim. Mudah-mudahan ini dipandang oleh Allah, dicatat oleh Allah bahwa kita orang yang punya malu. Sebab apa? Kalau orang punya malu, rasa malu berarti menandakan semakin malunya itu tebel, semakin malunya itu meningkat, berarti imannya semakin meningkat, berarti kebaikannya semakin banyak. Kalau orang kebaikannya tipis, berarti rasa malunya itu tipis. Ada orang, contoh begini, jangankan kalau orang itu punya rasa malu kepada Allah, malu sama diri sendiri, jangankan kok yang wajib, yang sunnah saja kalau ditinggalin malu sama Allah, malu sama diri sendiri. Mosok badannya sehat, mosok sholat yang sunnah, sesuatu yang sunnah, dia akan merasa rugi kalau ditinggalin. Betul apa betul? Betul apa betul? Nih contoh misalnya, ini kebetulan nanti mudah-mudahan yang belum atau syukur-syukur yang sudah sholat duha misalnya. Ya Bu ya. Karena karena setiap diri kita, di dalam diri kita manusia itu ada
apa salah sumiati mafsolin, ya itu ada 300 sendi, ya. Inna fil insan salah sumiati mafsolin. Setiap sendi manusia yang normal, kayak kita kasih tangan 2, kaki 2, ini jumlah sendinya dalam diri kita ada 360 sendi, ya. Kullu mafsolin sodakotun, setiap sendi manusia dalam hadis lain katakan Rasul, setiap sendi kita dari 360 itu wajib disedekain, Bu. Apa? Setiap sendi kita yang 360 itu wajib disedekain setiap hari. Nah, kata Rasul, Allah cukup mengganti dengan 2 rakaat sholat duha itu dengan mensedekahi sama dengan mensedekahi 360 sendi. Berapa? Nah, makanya kalau kepengen sholat duha jangan 2 rakaat saja. Kalau sholat duha 2 rakaat saja hanya untuk mensedekahi sendi kita. Makanya yang paling bagus 4 rakaat, 6 rakaat. Berapa, Bu? 8 rakaat, 12 rakaat. Saya ada, Bu, cerita langsung ini ketemu. Ada seorang pengusaha yang saya yakin ibu-ibu bapak dulu pernah jadi wakil gubernur. Itu sampai sekarang dulu cerita. Kenapa dia itu ditanyain kenapa dia itu punya sampai anak buah lebih dari 50.000 anak buah di seluruh Indonesia. Ya, kalau punya anak buah sampai 50.000, kemudian setiap bulanan digaji, 1 orang digaji, gajinya kayak kita ini untuk keluarga kita. Keluarga kita, anak kita ada yang di pondok, ada yang sekolah, ada yang madrasah. Luar biasa apa enggak? Ternyata orang ini termasuk amalannya setiap hari tidak pernah meninggalkan, hampir setiap hari menjalankan sholat duha kurang lebih 8 rakaat. Kadang-kadang 10 rakaat, kadang-kadang 12 rakaat, tapi kurang lebih 8 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Pantas kalau Allah ngasih rezeki yang gembrojok, rezeki yang mudah. Gembrojok tahu enggak artinya? Gembrojok tahu enggak? Iya, mengalir terus, mengalir deras terus. Nah, makanya kita ini kadang-kadang pantas, kadang-kadang seret, kadang-kadang lancar. Begitu apa enggak, Bu? Begitu apa enggak, Pak? Iya, kadang kita juga kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak sholat duha. Ada orangnya? Ono wonge teko nok kene. Ada orangnya datang di sini yang kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak. Ada enggak? Nah, makanya setelah kita ngaji ini, apa yang diajarkan oleh kiai, apa yang diajarkan oleh kita, diamalin. Insya kalau kita punya rasa malu sama Allah, rasa malu sama diri kita sendiri, rasa malu kalau kita tidak membantu doa dengan suami kita, anak-anak kita yang mencari rezeki, yang berkarir, kita malu. Caranya diantaranya apa? Kerjakan sholat duha, doakan suami, doakan anak-anak, kerjakan sholat duha, doakan istri, doakan anak-anak agar menjadi orang yang dimudahkan segala urusannya, dimudahkan sekolahnya, dimudahkan urusannya, dimudahkan pekerjaannya, termasuk dimudahkan rezekinya. Di antaranya apa hikmahnya? Karena demen sholat duha. Yang waktunya, kalau sekarang sholat duha itu waktunya sudah dimulai sekitar jam jam 6. Jam 6 sudah mulai, Bu. Karena syuruk itu jam setengah 6. Berarti waktu sholat duha jam 6 sudah mulai
matahari tinggi. Yang sudah kelihatan matahari kira-kira 1 tombak, ya 1 jengkal kelihatan dari sana timur, kilat sholat duha. Kapan waktunya selesainya? Sebelum zawalus syamsi, sebelum datang sholat duhur. Pokoknya sebelum duhur, termasuk yang sekarang belum sholat duha, habis habis ngaji, kemudian sholat duha. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Makanya termasuk apa? Kita malu, kita kekurangan rezeki. Anak-anak kita seperti kita biasa-biasa saja. Kita enggak punya pangkat dan jabatan, ilmu kita pas-pasan, networking kita, silaturahmi kita pas-pasan. Malu kalau kita tidak baca surat Al-Waqiah. Malu kita kepada Allah kalau kita tidak membaca surat Al-Waqiah, surat Al-Muluk. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Di antara hikmahnya surat Al-Muluk, Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Tahu kalau noda dan dosanya banyak. Lebih banyak ngomongin orang daripada muji orang. Ada enggak? Ada enggak? Dalam tataran empiris kenyataan di lapangan, kita ini kadang-kadang setiap hari kalau kita mau catat, hari ini saya muji orang dengan ngomongin orang lebih banyak mana? Misalnya gitu ya. Banyak ingat sama Allah atau lupa sama Allah. Nah, mikir lagi, ya Allah, jangankan di luar sholat. Waktu sholat aja yang 5-4 menit, ya 6 menit kadang-kadang banyak lupanya kepada Allah di dalam sholat daripada ingat kepada Allah. Ada enggak yang begitu? Ada enggak begitu? Ono wonge? Ada enggak? Ada orangnya? Ayo. Nah ini mulai kalau merasa banyak kurang kekhilafan dan kesalahannya, merasa ibadahnya kurang sempurna, takut kalau dipanggil Allah masih dibawa ke alam kubur. Pernah diajarin oleh kiai di sini, saya ingat itu. Mal mayyitu fil qabri kal gharaq al mughawwas. Hampir semua mayit, mau profesor, mau dokter, mau ustadz, mau haji, mau bu haji, kalau dipanggil oleh Allah ada noda dan dosanya belum diampuni oleh Allah, ibadahnya kurang sempurna. Kata Nabi, itu hampir orang yang seperti itu di alam kubur kal gharaq al mughawwas, seperti orang yang tenggelam yang kerjaannya minta tolong. Kalau ada orang tenggelam, kira-kira kita tawarin tali, tawarin doa, tawarin tali dengan tawarin emas, kira-kira dipilih mana? Ayo. Ditawarin perahu, ada orang tenggelam. Dengan ditawarin mutiara berlian 1 ton, kira-kira dipilih mana? Nah, iya. Jadi orang yang masih punya noda dan dosa belum diampani oleh Allah, ibadahnya masih kurang, maka khawatir kalau di alam kubur seperti orang yang tenggelam. Makanya caranya bagaimana enggak tenggelam? Ibadahnya walaupun kurang, kekhilafan kesalahannya masih banyak di sana sini, tapi dengan kita mengamalkan surat baca sebelum malam, kalau malam baca surat Al-Muluk, tabarak, maka Allah akan menyelamatkan kita. Nah, kata Rasul, ajarilah istri-istrimu, ini bapak-bapak, ya teman-teman sekalian, saudaraku semua, ajarilah wanita-wanitamu setiap malam untuk qiraati suratil waqiah li'annaha suratul ghina, karena surat waqiah itu surat untuk bisa menjadi kaya lahirnya, kaya batinnya. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng. Makanya kalau orang enggak mengamalkan seperti itu, rasanya malu kepada Allah. Nih Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, selingan dikit. Nih selingan dikit.
Kadang-kadang ada orang suruh maju di depan begini, kadang-kadang malu, grogi, gemeter. Betul apa enggak? Iya, keluar keringat dingin. Betul apa enggak? Ya, ada orang lihat atasnya dia benerin jilbabnya, benerin pecinya. Ada ngelihat apa bajunya dia ngeliatin begini. Ada ngeliat ke bawah dia ngeliatin bawah. Ya kan? Nah, kalau orang sudah mulai, kalau orang tahu bahwa berdiri di tempat yang seperti ini baik apa baik? Baik sama jelek. Patokannya kebaikan, semakin baiknya banyak, insya Allah rasa malunya itu semakin tebel. Malu kepada Allah kalau di depan manusia sampai gemeter begini. Betul apa enggak? Ayo, ya kan gitu. Kalau orang itu baik, kalau orang itu udah biasa, nih Pak, silakan ngelihat saya, inilah saya. Yang kata istri dan anak saya ini MMC. Tahu nggak? Montok cakep katanya. Ini versinya orang dalam saya. Ini ya, mohon maaf, ini intermezzo saja, ini sekedar selingan aja mi. Ya, jadi harus belajar kita. Nah, rasa malu ini menurut Dr. Syekh Al-Bugha itu ada dua, Bu. Rasa malu yang secara fitrah. Nih, saya mohon maaf karena dari tadi duduk terus, jadi biar kelihatan ini ya. Maksud saya kelihatan yang ngantuk, yang bengong, yang tidur biar kelihatan. Nih, maksud saya begini. Kalau orang itu, nih Bu, ya, sampai mana tadi saya ngomong tadi ya? Iya. Kok lupa. Ini Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu itu ya menurut Syekh Al-Bugha, Dr. Al-Bugha ini ada dua. Ada rasa malu yang secara fitrah. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu udah keluarga besar di Rosa Aswaja, bapak-bapak keluarga besar di Rosa Alwaja, kira-kira itu minum sambil jalan pakai sedotan itu pantas apa enggak? Ayo, pantas apa enggak? Makan pakai piring sambil ngomong, sambil jalan, kira-kira malu apa enggak? Tapi kalau dalam kondangan ada enggak yang jalanin begitu? Ono wonge. Jadi harus. Nah ini walaupun yang namanya rasa malu yang dari fitrah, dari jiwa kita ini yang bisa membedakan mana yang pantas, mana yang enggak pantas, apalagi mana yang salah dan mana yang benar. Yang enggak pantas saja nih. Pokoknya kuncinya begini. Kalau kita sudah bisa menghindari sesuatu yang tidak pantas kita hindari, maka itu tandanya imannya semakin kokoh. Merasa malunya semakin tebel. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini. Amin ya Rabbal. Iya, kalau masih muda itu biasa. Ini kadang-kadang ini yang ada kurang betul Bu, Pak. Ya, kalau masih muda bukannya yang kalau naik kendaraan mesra-mesraan, ya itu bilang malu Pak sama anak muda. Ya, jangan malu. Justru kalau orang tua itu kita tunjukkan di depan anak kita, keluarga kita mesra. Betul apa enggak? Iya, suami istri yang udah tahu ini calon surga. Iya, tidur mana ngorok, ya giginya ompong, ngiler lagi, Masya Allah. Tapi suaminya, ini kalau suami, istrinya juga begitu. Ya Allah, yang model kayak begini ini ya Allah. Istriku ini kalau nanti bersama saya masuk ke dalam surga, bidadari yang cantik itu akan minggir, lewat, lebih cantik ini. Enggak apa-apa walaupun di dunia hidupnya
waktu hidupnya mancung ke dalam misalnya. Enggak apa-apa, tapi nanti dengan iman dan amal, dengan suka ngaji seperti ini, kalau mengantarkan hidup berdua di surga bersama suami istri, mengalahkan bidadari-bidadari yang cantik. Termasuk suami juga begitu, Pak. Nanti suami yang masuk surga dengan istri, suami juga akan mengalahkan bidodoro-bidodoro yang cakep. Seneng apa enggak? Yang kedua, ya, yang namanya rasa malu itu al-muktasab, bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Dengan ngaji kita begini, itu namanya kemudian mendorong kita untuk kita menghilangkan memupuk rasa malu. Kalau enggak syukur sama Allah, enggak sujud sama Allah, enggak zikir sama Allah, malu rasanya. Kalau saya sebagai istri yang solehah, suami saya yang sudah di depan orang tua saya, depan guru-guru saya, berikrar menikahin saya, mosok saya sudah setua ini menerimanya setengah hati. Malu sama Allah, betul apa enggak? Iya kan, yang diterima yang baiknya saja, yang jeleknya enggak diterima. Justru kalau menerima dua-duanya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Malu kalau aku menerimanya setengah hati, begitu. Nah, makanya wasamratul hayah, samratul hayah, buahnya kalau kita selalu memupuk rasa malu dalam diri kita, itu ada dua, Bu. Jadi samratul hayah, buahnya kita ini senantiasa belajar tentang rasa malu ini yang diajarkan para nabi dari awal sampai Nabi Muhammad. Itu buahnya ada dua. Apa itu yang pertama? Yang pertama samratuhu al-iffah. Iffah itu artinya dapat menahan diri dari sesuatu yang merendahkan diri. Contoh, cakep, kaya, pakai baju mahal-mahal, ya. Tapi kalau nggak bisa menahan omongannya, ibu yang cakep kemana? Nanya-nanya. Tahu kalau dari pasar. Jadi kalau ditanya itu jawabannya semeleng apa? Ya nyelekit. Nah, ada nggak begitu? Bapak dari mana, Pak? Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada. Bu dari mana? Moyong. Ada aja. Jatuh apa enggak? Jatuh apa enggak? Jatuh. Oh iya. Ini karirnya semakin meningkat, suaminya semakin rezekinya semakin banyak. Amit-amit pelitnya buntut benih kasiran. Wah, beli kendaraan, beli mobil, hebat. Ada enggak begitu? Jatuh. Nah, orang yang punya rasa malu namanya iffah, ya, itu hikmahnya dapat menghindari diri dari sesuatu yang merendahkan hati, merendahkan diri. Mudah-mudahan semakin sifat iffah kita semakin semakin meningkat. Amin ya robbal. Yang kedua, wasani samrotuha apa? Yang kedua, buahnya orang yang punya rasa malu itu adalah al-wafa. Wafa, tahu nggak wafa, Bu? Wafa, tahu nggak wafa? Wafa itu menepati janji. Apa? Menepati janji. Janji yang paling puncak bukan kepada manusia. Janji kita yang paling puncak adalah kepada Allah. Coba kalau kita sholat, coba baca bareng-bareng. Yang mudah-mudahan yang bareng-bareng rezeki suaminya semakin gembrojok. Suaminya tetap istiqomah. Ya, baca bareng-bareng. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya nyonge, sesungguhnya
hambamu ini sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya karena Allah. Nah, kalau suka udah janji ikrar, sumpah kepada Allah ini, idkhalus shalah ila khurujiha, memasukkan nilai-nilai sholat ini di luar sholat. Ketika nyucinya karena Allah. Ketika nyuapin anaknya karena Allah. Ketika bapak bekerja, jangan lupa bekerjanya karena Allah. Ya Allah, sungguh bahagia kalau orang itu sampai sholatnya menjadi karakter dalam hidupnya. Sholatnya jadi karakter. Setiap apa yang dilakukan, mulai mau tidur, tidak lupa tidurnya karena Allah. Walaupun kadang-kadang mau tidur, ada kadang-kadang bukan baca Quran, kadang-kadang bukan ngomong yang baik, tapi lebih banyak kadang-kadang yang dibaca WA, yang dibaca HP. Ono wonge? Ada orangnya. Nah ini, kemudian kadang-kadang walaupun yang dibaca HP, tapi masih ingat mau tidur baca Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa yang baik-baik, doain diri sendiri. Allahumma afini, ya Allah fi jasadi, engkau telah menyehatkan badanku ya Allah, sehatkan badan kedua orang tuaku, sehatkan badan suamiku, anak-anakku. Loh gitu Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kau telah memberikan aku rezeki yang banyak ya Allah. Terima kasih untuk besok ya Allah, jadikan rezekiku semakin gemerujuk. Wah, semakin banyak. Seneng apa enggak? Ya Allah. Jadi itu. Jadi menepati janji kepada Allah. Dan ini Bu, kalau para ulama mengatakan gini, kalau kita idkhalus shalah ila khurujiyah, sampai di luar sholat kita, mulai kita tidur sampai tidur kembali, kok kita semuanya lillah, ya di samping sholat itu jadi karakter buat kita, seakan-akan tidur kita membikin kopi suaminya, kerja kita, apalagi ibadah kita, seakan-akan sholat di luar sholat. Coba tidurnya berjam-jam, ngorok, yang ngiler, detak jantungnya semuanya kayak baca tasbih. Padahal dalam pandangan Allah subhanallah walhamdulillah. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Ya Allah, ngajinya kayak seperti ini. Kayak kita kumpul seperti ini, silaturahimnya. Ketemunya kiai ngasih, guru kita ngasih salam, kita ketemu dengan menjawab salam, berarti kita mendoakan guru kita, mendoakan semua yang hadir ini. Itu mamin muslimeni yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahum ma qabla ayyatafarraqa. Apabila ada orang Islam yang bertemu, apalagi bertemunya di majelis dirasa eswaja kayak seperti ini, maka selama dia itu bertemu, dia mengucapkan salam, maka selama dia belum berpisah, Allah akan membakar terus noda dan dosa kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Apalagi kalau ngaji seperti ini tadi katakan Pak Kiai, kata Nabi, penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan mendoakan dan memintakan ampun sama kita. Masya Allah, sungguh beruntung orang yang kasih umur panjang, sebelum dipanggil oleh Allah, dia masih jadi ahli ngaji. Nih Ibu, Bapak, kepengen gak digolongkan orang yang mati syahid? Kepengen gak kalau meninggal digolongkan orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah? Jadikan ahli surga. Gampang. Ngaji jangan ditinggalin. Betul apa enggak? Betul loh. Karena kalau kita ngaji, kalau orang itu diantara orang kalau ahli ngaji mau belajar ilmu, dipanggil oleh Allah
maka Allah akan menempatkan dia di surga seperti derajatnya kan nubuwah, seperti derajatnya para nabi. Ya, ketika sehat ngaji terus. Kalau lagi sakit, yang tahu Allah tahu apa enggak? Malaikat tahu apa enggak kalau kita sakit? Enggak ngaji karena sakit. Bukan enggak ngaji karena apa? Karena lagi masa jengkol misalnya gitu. Itu namanya mengada-ngada alasannya. Ya ini Bu ya. Jadi itu alasannya. Makanya kita bersyukur sama Allah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah ahli ngaji. Amin ya rabbal alamin. Nih Bu, nih rasa malu ini jangankan kita Bu. Allah itu enggak malu Bu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi Innallaha la yastahyi ma ba'udatam fama fauqaha. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatam fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan nyamuk. Ya coba, Allah penguasa alam semesta ini. Allah yang begitu perkasa, yang begitu hebat. Mosok menciptakan yang letih, yang kecil, namanya nyamuk. Allah enggak malu. Coba kalau kita pikirin, kalau orang yang akademisi, orang-orang yang berpikir itu langsung, apa sih keistimewaan maum nyamuk? Bawa ke laboratorium, kemudian diuji setelah hasilnya dipraktekkan. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya, dengan adanya nyamuk, ada seorang profesor, doktor, beberapa dokter karena berkatnya nyamuk, ada enggak? Karena ada nyamuk, ada orang jadi profesor, dokter. Karena ada nyamuk, ada orang yang mendirikan pabrik macam-macam. Coba 3 roda, apalagi? Sovel, apalagi? Baikon, apalagi? Ada seluruh dunia ini, di dunia ini ada puluhan, belasan, bisa juga ratusan pabrik nyamuk. Ya. Ada orang yang bisa menafkahi anak istrinya, keluarganya, bahkan jumlahnya sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bisa juga jutaan di dunia ini sebab adanya nyamuk. Ya, Allah ternyata orang yang mulia itu tidak harus yang besar-besar dikerjakan, yang kecil-kecil diperhatikan, insya Allah bisa menjadikan kita Allah nggak malu. Ya, nih Ibu Bapak, mohon maaf kalau kita lagi ngumpul di rumah kita, ada misalnya kerja bakti, ada yang lain ngeluarin kopi, rasanya kita nggak malu rasanya kalau nggak ikut, betul apa enggak? Ya kalau udah ada kopi, wah ini panas-panas saya bikin deh teh, es teh, wah, atau kalau bikin saya bikin es buah gitu. Malu kalau nggak ikut andil, walaupun yang kecil-kecil. Nah, makanya ini tadi Allah mencontohkan ama kita yang tidak malu menciptakan yang semisal namanya nyamuk, bahkan lebih kecil daripada nyamuk yang punya manfaat yang dahsyat. Demikian juga kita, jadikan hidup kita ini yang bermanfaat walaupun cuma kecil, insya Allah. Sampai di sini kajian kita sudah hampir jam 11. Kita mohon ama Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, jerih payah Ibu kita semuanya meninggalkan kebiasaan ya, kegiatan kita dari rumah demi untuk ngaji seperti ini, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua diterima oleh Allah, semua dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, dan semuanya bermanfaat untuk kita, dunia, kubur, dan akhirat kita.
Kita mohon sama Allah untuk kita, suami-suami kita, istri-istri kita, anak-anak kita, orang tua yang masih hidup, dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan semakin sehat walafiat. Semakin hidupnya semakin berkah dan manfaat. Iya, apabila ada yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dimudahkan oleh Allah, segala urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan baca doa, alangkah lebih bagus kalau kita sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah, untuk menyemangatkan kita baca sholawat walaupun cuma 2 kali. Salatullah salamullah ha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hati Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bad riya Allah bisirri wa asrariha al-qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna, salawat yang dapat menyampaikan kami, wa auladana dan anak-anak kami, wa ahlana wa usratana dan seluruh keluarga besar kami, biya hajja baitikal haram, ila biya hajja baitikal haram, wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ikadhi khawaijana ya Allah, kabulkanlah hajat kami seluruhnya ya Allah, wa khawaji auladina wa ahlina wa usratina, dan hajatnya anak keturunan kami dan seluruh keluarga besar kami seluruhnya ya Allah, min khawaiji dunya wal akhirah, wa yasir jami'a umurina, dan mudahkan segala urusan kami ya Allah, wa umurihim, dan urusan mereka seluruhnya ya Allah, min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah isfi mardhana ya Allah, nas'aluka isfi mardhana ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, sembuhkanlah di antara kami yang pada sakit ya Allah, baik sakit lahir maupun batinnya ya Allah, min kulidain, dari segala macam penyakit, warihil ahmar, dan angin merah atau angin duduk, wadamil aswad, dan dari darah yang kental yang menyebabkan banyak orang sakit stroke, wadail akbar, dan dari penyakit-penyakit berat yang lainnya ya Allah, la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.